Pada video ini, saya telah melakukan diskusi bersama kelompok saya melalui Zoom untuk membahas tonton video YouTube tentang materi prinsip dasar metode grafimetri dan juga mencari rumusan masalah, jurnal referensi, dan juga saling membantu teman sekelompok. Kami sekelompok telah sepakat untuk menonton video yang berjudul Analisis Grafimetri sebagai Sumber Materi, yang kemudian kami beralih ke ChatGPT untuk menanyakan beberapa rumusan masalah dari video tersebut. Setelah ditampilkan beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan ilmu farmasi, dan saya memilih poin nomor 4, yaitu bagaimana penerapan metode grafimetri dalam kontrol kualitas bahan baku obat maupun sediaan farmasi. Setelah kami menentukan rumusan masalah kami saling membantu untuk mencari jurnal referensi yang berkaitan dengan ilmu farmasi dengan beralih ke ChatGPT agar dapat menjawab rumusan masalah yang telah kami pilih. Kemudian, dari semua hasil jurnal referensi yang kami dapat dari ChatGPT, kami kemudian mengirimkan jurnal referensi tersebut melalui grup kelompok kami agar tidak ada jurnal referensi yang duplikat. Dikarenakan beberapa jurnal referensi tersebut telah diambil oleh teman saya dan beberapanya tidak sesuai dengan rumusan masalah yang saya ambil, maka saya meminta ChatGPT lagi untuk memberikan saya jurnal referensi yang sesuai dengan rumusan masalah saya tersebut. Dan ini hasil yang diberikannya, dan saya memilih poin pertama, yaitu Process Control of Drug Product Continuous Manufacturing Operations, a study in operational simplifications and continuous improvement. Dan ini adalah jurnal referensi yang saya dapatkan dengan peringkat Q2. Kemudian, saya beralih lagi ke ChatGPT untuk mencari informasi yang dapat menjawab rumusan masalah tersebut yang berkaitan dengan farmasi. Ini adalah hasil yang ditampilkannya. Kemudian, saya periksa kembali jurnal referensi tersebut. Dan ini hasil yang saya dapatkan. Untuk menunjukkan bahwa penerapan pengukuran grafimetri memberikan jaminan kualitas produk dan kontrol proses yang sama seperti pengukuran spektroskopi untuk kontrol kandungan obat dalam tablet kombinasi dosis tetap dan untuk identifikasi material yang tidak sesuai. Sebuah lini tabelasi kontinu granulasi basah digunakan untuk membuat batch produk obat FDC. Data komparatif dihasilkan untuk 10 batch menggunakan spektroskopi inframerah dekat untuk tablet inti, dan pengukuran kontrol proses dalam grafimetri diterapkan pada kontrol rasio campuran intra dan extragranuler. Dua teknik pengukuran IPC menunjukkan kesepakatan yang sangat baik di mana keduanya berada dalam 2% dari konsentrasi obat target dan dalam 2% satu sama lain untuk 10 batch komparatif. NIR lebih sensitif terhadap variasi bahan dan proses daripada IPC grafimetrik. Dengan demikian, ia lebih bervariasi di dalam dan di antara batch. IPC grafimetrik telah dibuktikan sebagai pengganti yang efektif untuk pengukuran spektroskopik pada akurasi tablet terus-menerus, mampu memastikan produksi yang sesuai dengan target dan deteksi bahan yang tidak sesuai. Lalu saya beralih lagi ke ChatGPT untuk meminta jurnal pembanding untuk membuktikan informasi tersebut. Dan ini hasil yang diberikannya. Dan saya memilih poin pertama, yaitu Improving Continuous Losing Weight Feeding Accuracy by a Novel Hopper Design. Dan ini adalah jurnal yang saya dapatkan dengan peringkat Q2. Saya meminta ChatGPT lagi untuk memberikan informasi dari jurnal pembanding tersebut yang sesuai dengan rumusan masalah tersebut. Dan ini adalah hasil yang ditampilkan oleh ChatGPT. Kemudian, saya periksa hasil ChatGPT tersebut dari jurnal pembanding yang saya terima. Dan ini adalah hasilnya. Pemberian pupuk adalah operasi unit yang penting dalam pembuatan berkelanjutan produk farmasi. Pemberi sekrup ganda yang kehilangan berat biasanya digunakan dalam lini pembuatan berkelanjutan. Kinerja pemberian yaitu akurasi dan konsistensi pemberian mengaruhi keseragaman kandungan produk obat akhir.
Ketika menggunakan bubuk yang dapat ditekan, hasilnya menunjukkan jendela proses yang lebih besar untuk pengisian ulang di hopper yang dirancang ulang dan sensitivitas tingkat pengisian ulang yang lebih rendah dibandingkan dengan hopper asli. Desain hopper memiliki pengaruh besar terhadap profil tekanan padat yang berkembang dalam feeder. Karena bubuk umumnya dapat dikompresi, perubahan tekanan padatan akan menyebabkan perubahan kepada bulk. Ini tidak selalu menjadi masalah ketika feeder dikendalikan secara gravimetrik, karena sistem kontrol akan menyesuaikan kecepatan skrup untuk mempertahankan laju aliran massa target. Namun, ketika feeder dioperasikan dalam mode volumetrik dan skrup dijalankan pada kecepatan konstan, setiap perubahan dalam kepadatan bulk bubuk menyebabkan laju keluaran massa padatan melayang. Sekian.